Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmelia Putri, NIM 20230026. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang korupsi, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan. Baiklah, lanjut saja ke pembahasan pertama saya, yaitu korupsi. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak atau keuntungan untuk diri sendiri. Unsur-unsur korupsi yang pertama yaitu perbuatan melawan hukum, yang kedua penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, yang ketiga menyalahgunaan kesempatan, yang keempat memperkaya diri sendiri, yang kelima korporasi milik sendiri, yang keenam merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis-jenis tindakan korupsi yang pertama yaitu penyuapan, yang kedua penggelapan dalam jabatan, yang ketiga yaitu pemerasan dalam jabatan, dan yang keempat yaitu menerima gratifikasi. Yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan output per kapita. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu yang pertama jumlah penduduk, yang kedua jumlah barang modal, yang ketiga luas tanah, yang keempat kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Yang ketiga yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan dalam seperti makan, tempat tinggal, perlindungan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulit mengakses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Jenis-jenis kemiskinan yang pertama yaitu kemiskinan kultural, disebabkan oleh faktor budaya. Yang kedua kemiskinan struktural, kemiskinan yang dialami oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial. Yang ketiga yaitu kemiskinan kumulatif, yaitu terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat. Penyebab kemiskinan yaitu pertama penyebab individual, contohnya penggunaan keuangan tidak mengukur pemasukan. Yang kedua penyebab keluarga. Kemiskinan ini menghubungkan dengan pendidikan keluarga. Yang ketiga yaitu penyebab subbudaya, menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat penyebab agensi, contohnya gaji yang dikendalikan oleh orang lain atau pihak lain. Yang kelima yaitu penyebab struktural, yaitu hasil dari struktur sosial. Pendapat saya untuk kedepannya yaitu yang pertama, bagi korupsi kita harus meningkatkan dan mendekatkan diri kepada Allah serta bersikap jujur, tumbuhkan rasa tanggung jawab walaupun dari hal-hal yang kecil. Pendapat saya untuk pertumbuhan ekonomi yaitu kita harus meningkatkan mutu pendidikan, membuka usaha sendiri, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan yang ketiga, pendapat saya bagi kemiskinan yaitu membuka lapangan pekerjaan, memperluas lapangan pekerjaan, dan memberi bantuan pendidikan secara gratis serta subsidi.
Baiklah, sampai di situ pemahaman saya tentang korupsi, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan. Kalau ada salah dan salah, saya mohon maaf. Saya tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.